Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia di akhir dari bulan Sya'ban, dan kita pun senantiasa memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar diberikan kesehatan iman dan juga kesehatan jasad kita. Karena bulan Ramadan bukan bulan di mana orang-orang yang kuat yang akan menjadi pemenang. Bukan bulan perlombaan untuk orang-orang yang sehat saja. Akan tetapi bulan Ramadan merupakan bulannya orang yang sehat imannya. Oleh karena itu di awal Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan. Allah panggil tidak semua di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Perintah puasa, coba kita baca ayatnya. Saya kira hafal semua. Dan ini menjadi ayat andalan, Pak. Hampir di tiap malam ceramah Ramadan, ya, kita dengarkan ayat ini. Apa itu ayatnya? Ya ayyuhal ladzina amanu. Apa artinya? Orang-orang yang beriman. Dipanggil siapa? Orang yang beriman. Padahal levelnya, tabaqatnya sebelum iman ada Islam. Islam, iman, ihsan. Dan ini tabaqat dalam Islam, dalam agama. Apa namanya, tingkatan dalam agama. Oleh karena itu penting kita mempersiapkan makanan sahur dan buka puasa, tapi lebih penting Pak, mempersiapkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka inilah orang-orang yang akan memenangkan Ramadan, yakni mereka yang sehat imannya. Apa temanya malam ini? Agar puasaku tidak sia-sia. Adakah puasa yang sia-sia, Pak? Hah? Ada? Nabi bilang sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan, ya, bagi orang-orang yang berpuasa
Ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan sesuatu kecuali apa? Hah? Lapar dan haus. Ya? Illa al-ju' wal 'atash. Kecuali lapar dan haus saja didapat. Puasa tahan laparnya, tahan hausnya, cuma itu saja yang dia dapatkan. Kenapa? Kata para ulama, karena mereka tidak memahami apa itu perintah puasa. Makanya Imam Al-Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Agar tidak sia-sia amalan kita. Apalagi perintah puasa ini, Pak. Ya, ganjarannya tidak main-main, dihapuskan dosa. Allah menghapus dosa-dosanya yang telah lalu. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Semua kita punya dosa. Yang berbicara, yang mendengarkan, mau yang tidak suka dengan pengajian, yang suka dengan pengajian, semua punya dosa. Nabi SAW mengatakan apa? Kullu bani Adam khata'. Semua anak cucu Adam pasti bersalah. Pasti bersalah. Siapapun dia, mau ustadz, mau mad'u, mau habib, mau kiai, ya, semua punya dosa. Kecuali buaya. Enggak punya dosa itu. Jadi kalau ada neneknya di sini buaya, enggak punya dosa itu neneknya. Neneknya buaya. Ini tidak ada jamaah. Ya, semua orang punya dosa. Oleh karena itu kita butuh puasa jamaah. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa? Ayo, siapapun yang berpuasa karena iman dan ihtisab. Dia berpuasa bukan karena malu-malu. Tetanggaku puasa, masa saya tidak puasa? Dia berpuasa karena apa? Supaya saya sehat saja. Kenapa dia puasa? Karena mau langsing. Bukan karena iman ini, Pak. Ya, kemudian wahtisaban. Dia mengharapkan pahala. Ya, ini bantahan untuk orang-orang sufi yang mereka katanya mau beribadah tidak mengharapkan apa-apa. Ya, orang-orang tarekat seperti ini. Bahkan mereka mengatasnamakan siapa? Rabi'atul Adawiyah. Pernah dengar Rabi'atul Adawiyah? Seorang perempuan yang katanya membawa api dan membawa air. Hati-hati jamaah. Kalau balik-balik lagi. Katanya dia bawa api dan air. Ditanya, untuk apa api itu? Saya mau bakar sorga. Itu air, saya mau padamkan api neraka. Kenapa? Karena banyak orang beribadah sekarang cuma mengharapkan sorga dan takut dari neraka. Hati-hati, Pak. Kalau benar ini dari dia, dari Rabi'atul Adawiyah, perkataan ini bertentangan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi perintahkan kita untuk apa? Berharap surga dan takut dari neraka. Coba kita coba kalau kita doanya Allah bulan Ramadan, banyak-banyak minta apa di bulan Ramadan, Pak? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu. Ayo, minta ampun kepada Allah. Lebih jauh dari itu, nas'aluka ridhaka wal jannah. Apa artinya ini? Ya Allah, aku minta ridhamu dengan surgamu ya. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dan aku berlindung dari siksaan api neraka. Lengkap di sini, Pak. Nabi perintahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Poin pertama yang akan kita bahas, kita berpuasa ikut siapa? Ini tiap tahun jadi polemik. Iya kan? Tiap tahun jadi polemik ini. Tiap tahun tanya, Ustaz, ini WhatsApp ini tiap hari masuk. Kita puasa kapan Ustaz? Puasa tanggal 1 Ramadan. Betul tidak Pak? Ada enggak orang puasa tanggal 2 Ramadan? Hah? Tidak ada. Tanggal berapa kita puasa Ustaz? Tanggal 1 Ramadan. Tanggal berapa kita Lebaran? Tanggal 1 Syawal. Sudah selesai. Yang jadi pertanyaan, di Indonesia banyak orang tidak pakai penanggalan Hijriah. Itu yang membingungkan. Baru-baru ini tanya saya lagi, Ustaz, tanggal berapa kita puasa? 1 Ramadan. Iya, tanggal Masehinya. Belum tahu. Kenapa? Kenapa belum tahu? Karena belum terlihat hilal. Paham? Ada yang sudah lihat hilal? Hah? Tanya ada Ustaz, kan diprediksi. Ini namanya dhon, persangkaan. Bagaimana kalau ada orang membangun agama di atas persangkaan? Hah? Ayo, jawab dulu ini. Allah mengatakan, iyattabi'una illa dhon. Mereka mengikuti apa? Hanya persangkaan semata. Wa inna dhanna la iyattabi'una illa dhon wa inhum illa yakhrusun. Ya. Tidak ada kebenaran di situ jamaah. Yang ada keraguan, syak. Dhon awalnya, akhirnya apa? Syak. Atau syak? Ragu. Ini kalau belajar kaidah jamaah. Terus bagaimana kita Ustaz? Gampang. Dalam agama sudah ada jelas. Dalam riwayat Imam Ahmad, dalam riwayat Imam Abu Daud, dalam Imam Nasa'i, Bukhari, Muslim, semua menjelaskan kepada kita. Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya bukan main-main, mutawatir. Pak mutawatir? Mutawatir itu Pak, tidak ada yang bisa mengingkari. Seperti tadi kalau ada orang mengatakan, siang-siang tidak terang, ini gelap. Itu mengingkari terangnya siang matahari jemaah. Tidak ada yang mengingkari terangnya matahari kecuali mereka yang buta. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, la tuqaddimu syahr. Jangan engkau mendahului bulan ini hatta tarawul hilal. Sampai engkau melihat hilal. Antakmilul iddah, atau engkau cukupkan bilangannya. Tsumma sumu, kemudian engkau berpuasa hatta tarawul hilal atau tukmilul iddah, atau mencukupkan harinya. Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian mendahului suatu bulan sampai kalian melihat hilal. Tidak boleh orang bilang kayaknya ini tanggal sekian ini masuk tanggal 1 Ramadan. Tidak boleh. Hatta sampai kalian tarawul hilal, sampai kalian melihat hilal. Kalau tidak terlihat, gampang. Cukupkan saja bilangannya 30. Tanggal 29. Tidak ada hilal. Bagaimana? Tukmilul iddah. Cukupkan 30. Gampang sekali, Pak. Ya? Tidak perlu lagi sampai reken. Dalam hadis yang lain, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kau lihat itu bulan, puasalah. Apa perintahnya di sini? Ini kalau orang berpikir jernih, Pak, coba perhatikan baik-baik. Tidak ada lagi nih, tidak perlu lagi, tidak ada multafsir di sini jamaah. Idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kau lihat bulan hilal, puasa. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Kalau kau lihat lagi, maka berlebaranlah. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Kalau terhalang lihat bulan, maka cukupkan bilangannya. Menjadi berapa?
30 jamaah. Tapi sekarang orang malas lihat-lihat. Ya. Malas. Sekarang kan sudah canggih, Ustaz. Tidak perlu lagi lihat. Kalau begitu Allah tidak tahu akan berkembang teknologi. Kenapa Allah perintahkan lihat di sini? Hati-hati jamaah. Jangan sok pintar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok pintar di hadapan dalil. Ayo, hati-hati Bang, mengerikan ini jamaah. Saya tidak perlu lagi melihat dengan mata telanjang. Saya cukup mengandalkan hati-hati jamaah. Yang lebih parah lagi, kalau ada penceramah, berbeda orang ini. Ada yang puasa duluan, ada yang besoknya lagi puasa. Naik ceramah, jamaah 1 Ramadan dan 2 Ramadan. Di mana kita? Pernah dengar begitu kan? Yang 1 Ramadan hari ini boleh, yang 1 Ramadan besok boleh. Ada agama begini? Tidak ada jamaah. Ini pendapat yang dibangun di atas kebodohan. Kebenaran itu satu jiwa, tidak berbilang. Ya, tidak akan ada yang namanya kebenaran itu dua. Ada nggak kebenaran dua, Pak? Kalau bukan jalan ke sana, jalan ke sana. Sama ji, sama-sama menuju Roma. Memang kalau lagu dalam kebenaran tidak ada. Ya, tidak ada yang namanya dua kebenaran itu, satu kebenaran. Tidak mungkin berbilang itu kebenaran, jemaah. Paham sampai di sini? Nah, jadi kalau kita ditanya kapan kita puasa, saya tanggal 1 ketika terlihat bulan. Bagaimana kalau ada orang yang tidak melihat bulan lantas dia berpuasa? Kita katakan, kan tidak apa-apa Pak. Bilang, itu pendapat yang keliru. Kalau saya menurut dalil begini. Sudah selesai. Jangan bilang ini benar, itu juga benar. Tidak boleh begitu Pak. Harus mengatakan ini yang benar. Ketika didasari dengan dalil. Paham sampai di sini, Pak? Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, sejarah puasa. Puasa Ramadan itu tidak langsung dulu diamalkan, Pak. Awalnya puasa dalam agama itu cuma 10 Muharram. 10 Muharram. 10 Muharram. Puasa apa namanya? Asyura. Tidak langsung orang puasa Ramadan itu. Ya, tahapan pertama, dan ini hukumnya wajib dulu, Pak. Puasa Asyura hukumnya wajib. Bahkan orang-orang Yahudi juga puasa di hari tersebut. Ya, ketika orang Yahudi ditanya, kenapa kalian berpuasa? Hadza yaumun 'azim. Ini hari yang sangat agung. Yauma najjallahu fihi Musa, hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun. Ya, ditanya sama Nabi. Maka Nabi SAW pun mengatakan, kami lebih berhak daripada kalian atas Musa. Ya. Nah, kemudian setelah itu, ya, puasa Ramadan baru diwajibkan. Nah, ini disebutkan di dalam Al-Quran, yakni ketika turun ayat 185. Akan tetapi caranya yang berbeda. Cara puasanya yang berbeda. Kalau orang sudah tidur malam, bangun, maka wajib dia berpuasa. Paham? Ada orang tertidur Pak, waktu Isya, bangun jam 8. Maka ketika jam 8 dia wajib berpuasa sampai besoknya lagi. Begitu cara puasanya yang kedua. Ini tahapan yang kedua ini. Ya? Akhirnya salah seorang sahabat, yakni Qais ibnu Sirma radhiyallahu ta'ala anha. Ini pekerjaannya Pak, pekerjaan berat.
pajama teras. Ya. Kemudian pulang ke rumahnya. Pulang ke rumahnya. Ya. Akhirnya menunggu makanan. Menunggu masakan istrinya. Tiba-tiba ketika menunggu, Pak, apa yang terjadi? Tertidur dia. Qais ibnu Sirman. Tertidur beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah dia bangun, apa yang terjadi? Tidak jadi makan, tidak boleh makan. Kenapa? Karena sudah wajib puasa. Jamaah. Ya, akhirnya dia tahan puasanya. Puasa terus gitu. Keesokan harinya kerja, kelelahan, pingsan beliau. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dikabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka turunlah ayat uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtadun, dan seterusnya. Ya, kemudian Allah mengatakan apa? Washrabu kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Baru sempurna turun ayat, turun syariat, yakni di 187. Ya, berubah puasa menjadi apa? Yakni awalnya kapan? Ketika masuk waktu fajar. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Dan ini syariat yang berlaku sampai sekarang. Ya, ini syariat yang berlaku sampai sekarang, dan ini disebutkan oleh dalam kitab Sahih Al-Bukhari oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini kita akan sebutkan juga sedikit di antara keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu, Pak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan yang dimana seluruhnya adalah berkah. Ya, seluruhnya adalah berkah dan seluruhnya pengampunan dosa dan seluruhnya itkum minan nar. Terbebas dari neraka. Pernah dengar Ramadan terbagi 3, Pak? Hah? Pernah? Awalnya apa? Awalnya apa? Lupa hadisnya. Awalnya rahmah, tengahnya maghfirah, ampunan, akhirnya terbebas dari neraka. Hadis ini dhaif, bahkan mungkar. Ya, ada orang bagi-bagi puasa, katanya awalnya itu apa? Rahmah. Padahal tiap hari Allah berikan rahmat, tiap hari Allah memberikan ampunan, tiap malam diampuni dosa-dosa, terbebas dari neraka. Ini hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana dalam riwayat disebutkan idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabu jahannam. Datang bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Nah, ya, ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Di mana amalan-amalan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu syaitan. Jadi kalau ada orang berbuat maksiat di bulan Ramadan, asli ini. Ya, ada yang bertanya, kan ada hadis diikat syaitan, kenapa masih banyak orang maksiat? Jawabannya apa? Yang diikat itu syaitan dari kalangan jin. Paham? Tapi syaitan dari kalangan manusia masih berkeliaran, tidak diikat mereka. Itu yang berkeliaran itu syaitan dari kalangan manusia, coba.
Bagaimana ini orang di bulan Ramadan saja, begitu sadisnya, ya. Bagaimana kalau di luar bulan Ramadan ini? Mengerikan ya, Mak. Ya, mengerikan. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang perlu kita perhatikan. Nah, yang kita sebutkan tadi itu awalnya, tengahnya, akhirnya itu disebutkan oleh para ulama dalam hadis atau kitab al-ahadits al-dha'ifah wal mawdu'ah. Bahkan ini dihukumi apa? Munkarul hadis. Munkar hadis. Hadis yang mungkar. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya di antara sunnah di dalam puasa. Ya. Apa itu? Banyak berdoa, jamaah. Banyak berdoa. Perbanyak doa. Ya. Karena ini khusus Nabi sebutkan. Ya, waktu Ramadan, waktu puasa itu waktu banyak doa. Perbanyak memang doa, Pak. Setiap kita jalan ke kantor, di dalam mobil, di atas motor, sampai di kantor, perjalanan, pulang dan seterusnya, banyak doa kepada Allah. Dan berdoa tidak mesti angkat tangan, Pak. Bisa juga ketika kita jalan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya apa? Di antara sunnah menyegerakan buka. Tapi jangan tahu langsung belum dibuka langsung hantam. Enggak, ya, seperti itu maksudnya. Artinya jangan ditunda-tunda, Pak. Jangan ditunda-tunda itu buka puasa. Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nas bi khairin ma ajjalu al-fitr. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan senantiasa manusia berada di atas kebaikan selama dia menyegerakan untuk berbuka. Jadi ketika masuk waktu buka, berbuka, Pak. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau sekarang bagaimana cara berbuka puasa, Pak? Tunggu azan masjid. Tolong itu tukang azan. Jangan berbuka dulu, Pak, baru azan. Itu menunda orang berbuka. Pas tiba masuk waktu buka, waktu maghrib, apa yang dilakukan? Azan dulu, minum sedikit baru azan. Jangan makan dulu. Tunda azan 5 menit. Apalagi kalau contohnya makan, sudah. Bagaimana bisa ya Ustaz? Masa tidak berbuka puasa, Kak? Siapa suruh jadi muadzin? Kan bisa masuk waktu, minum seteguk azan. Ya kan? Kenapa? Karena banyak orang yang tunggu-tunggu, Pak. Dan hati-hati tukang azan. Jangan katulu-tulu. Tahu katulu-tulu, Pak. Ronjo-ronjo. Langsung pokoknya gas. Masuk waktu. Hati-hati. Bertanggung jawab itu, Pak. Muadzin. Tapi bukan berarti ini kasih takut-takut orang. Tidak, ya. Jangan sampai tidak ada yang mau azan di masjid. Pahalanya besar, Pak. Tapi berbanding lurus tugasnya. Tolong diperhatikan, Pak. Baik-baik. Ya. Jadi azan sebagai penanda masuknya waktu berbuka puasa. Nah, dan ketika berpuasa disunnahkan untuk membaca bismillah, kemudian minum. Ada doanya, zahabal wama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Para ulama mengatakan sebagian besar ini doa, Pak, dibaca ketika sudah berbuka. Bukan ketika mau berbuka. Ini salah satu pendapat. Jadi ketika berbuka apa doanya? Bismillah. Bismillah. Dhahaba dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajr insyaallah.
Bagaimana dengan doa? Allahumma laka sumtum wa bika amantum wa ala rizqika aftartu. Apa lagi? Dhahabat dhama, baru wa batallatil uruqa wa thabatal ajru insyaallah. Tambah lagi ta'ala. Ini hadisnya dari Nabi. Bukan doa ini, Pak. Bisa dipakai, tapi jangan katakan ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa. Ini pernah saya bilang, Pak, langsung Kak di daerah Poros Malinos itu, Pak. Langsung teriak orang dari luar, bawa parang. Woi, Wahabi. Wahabi beda. Saya bilang, Wahabi mana? Saya Abu Akilah. Masa Wahabi? Abu Akilah ini bukan Wahabi. Ya, mana ada Wahabi saya? Siapa ini? Abu Akilah. Akhirnya pengurus bilang, Ustaz, bagaimana Pak? Berhenti dulu? Ya, berhenti dulu Ustaz. Ya, tidak ada masalah. Saya bilang yang tidak setuju Pak, bisa kita diskusi setelah Isya. Gak ada masalah, kita diskusi secara ilmiah. Duduk di situ, saya di sini dulu. Kemukakan. Ini sahih hadisnya Ustaz. Mana? Sammu rijalakum. Sebutkan rijalnya. Dari mana, dari mana, dari mana, dari mana. Dari sahabat, dari Nabi SAW. Kan gampang, enak. Sama kemarin di Goa, sifat salat Nabi saya bilang. Cuma 2 riwayat. Nabi tasyahud itu cuma begini dengan begini Pak. Ada yang begini Ustaz. Tolong setelah kajian maju ke di sini Pak. Jelaskan sama saya mana dalilnya. Coba mana dalilnya? Kata para ulama, al-isnadu minad din. Walaula al-isnad liman qala ma syaa ma syaa. Agama itu Pak, ketika menyampaikan dalil, ada sanadnya. Ada mata rantai periwayatan. Sanad namanya. Sekiranya bukan ilmu sanad, semua orang gampang ngomong Pak. Sama dengan orang bilang, berpuasalah maka engkau sehat. Hadis riwayat siapa? Sumu tasihhu. Berpuasalah maka sehat. Saya tanya, ini dari Nabi atau dari dokter, Pak? Enggak tahu, Ustaz. Ini dari dokter, bukan dari Nabi. Paham? Jadi bedakan itu, sabda Nabi, bedakan sabda Nabi dan perkataan dokter. Bedakan perkataan benar dan perkataan Nabi. Tidak semua perkataan yang benar, itu perkataan Nabi. Paham? Dan semua perkataan Nabi pasti benar. Paham sampai di sini, Pak? Jadi kalau ada yang bilang, ini saya tidak setuju dengan Ustaz ini. Silahkan dulu. Habis Isya. Kok Bima? Ustaz Afwan, bisa diskusi pada Isya? Bisa diskusi. Mau diskoting? Bisa. Mau tidak diskoting? Bisa. Tidak ada masalah. Diskusi ilmiah. Allahumma laka sumtum Ustaz. Riwayatnya riwayat Bukhari. Mantap itu Pak. Hadisnya nomor berapa? Hadisnya nomor ini. Kan ilmiah. Gampang. Kita cek sekarang riwayat Bukhari. Hadis ini. Kalau suka apa hadis Bukhari itu Pak? Iya, masih gampang. Karena tidak ada ini riwayatnya. Paham di sini jemaah? Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya, ini riwayat sebenarnya riwayat Imam Abu Dawud. Nah, tapi derajatnya dhaif. Ya, derajatnya dhaif. Nah, ini ada pertanyaan. Ada orang pekerjaannya berat, gajinya sehari hanya cukup untuk kebutuhan keluarganya sehari. Jadi kalau dia puasa, dia tidak sanggup bekerja. Bagaimana solusinya Ustaz? Kerja setengah hari saja. Atau datang ke pemerintah, minta ke pemerintah uang. Ingat jamaah, pekerjaan berat tidak boleh jadi alasan tidak puasa. Tidak bisa puasa itu. Ada fatwa Ustaz, katanya kalau pekerja berat cukup bayar fidyah. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Dan siapa ulama yang berfatwa? Siapa ulama yang berfatwa? Fatwa itu Pak, ingat, fatwa itu tidak keluar kecuali ada dalil pendukung.
ada pendukung. Kata Imam Syafi'i ketika diskusi Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Hal wajadta 'ala salaf. Apakah perkataanmu ini punya pendahulunya? Ada pendahulunya? Jadi ditanyakan siapa? Siapa yang berfatwa, ulama? Siapa yang berfatwa? Kalau saya pribadi, bagus ini dibantu, Pak. Jadi kaum muslimin seluruhnya bertanggung jawab untuk memberikan makan hari itu saja. Mas tidak bisa, Pak. Saweran tak 5.000 satu orang, belanjakan dia. Kasih dia uang. Tapi ingat jamaah, sesuai dengan kebutuhannya dia makan. Jangan sampai dia bilang, saya tidak cukup lagi pembayaran cicilan mobil, cicilan rumahku juga, Ustaz, bagaimana nih itu? Itu yang bahaya. Ya, kalau uang makannya saja, tanggung Mas tidak bisa gini Pak, 1.000 atau orang. Saya juga nyumbang kalau perlu. Ya, masalah kalau dia cicil mobil, cicil motor, cicil rumah, cicil tanah lagi, waduh, wah parah ini jangan. Tapi kayaknya orang begini susah dicari sekarang. Susah, kalau tidak bekerja, tidak makan, susah. Kalau ada orang seperti ini, maka bisa kita kumpulkan. Dana masjid dipakai. Dana masjid dipakai untuk memberikan itu, Pak. Berikan beras, umpamanya. Kasih beras, masak. Nah, kenapa? Karena tidak akan mungkin bisa berpuasa dia kalau begitu terus. Tidak akan mungkin. Dan 11 tahun, 11 bulan, Pak. Coba kita manfaatkan untuk kumpul uang, Pak. 1 bulan, Pak. 1 bulan ya Allah minta. 11 bulan, bebas. Bebas kita Pak, 1 bulan. Ya, masa kita tidak mampu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira cukup jamaah dari tadi waktu Isya. Ini sebenarnya masih ada beberapa, tapi semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kebenarannya mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kekurangan dan kekhilafan itu bersumber dari saya pribadi sebagai hamba yang selalu di atas kelemahan dan ketidakcukupan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, memberkahi kita di bulan Ramadan, berikan kekuatan kepada kita, iman, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, sehingga kita pun keluar dari bulan Ramadan mendapatkan predikat sebagai orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.